Nama? Jiang Chen. Dari mana mobil itu berasal? Istri saya memberikannya kepada saya. Ketika istrimu memberimu mobil itu, apakah mesinnya dimodifikasi? Tidak. Saya memodifikasinya sendiri nanti. Mengapa kamu memodifikasinya? Yang asli terlalu lambat. Saya memodifikasinya agar lebih cepat. Apakah ada masalah dengan itu? Jing Chen, mesin di mobilmu itu, aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Itu milik model militer terbaru. Apakah kamu tahu apa artinya? Ini? Ini berarti bahwa benda yang saya buat terdaftar untuk penggunaan militer oleh negara. Seriuslah, ini bukan tempatnya bagi Anda untuk bercanda. Saya tidak bercanda. Sepertinya kamu masih belum sepenuhnya mengerti betapa seriusnya kejahatan yang kamu lakukan. Jing Chen, aku memberitahumu, aku bisa menjamin sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Polwan, saya juga bisa menjamin bahwa dalam 3 menit, Anda akan secara pribadi mengantar saya. Mengatakan bahwa aku akan mengantarmu keluar secara pribadi. Ya, Jing Chen, aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktu di sini. Lupakan 3 menit, bahkan jika aku memberimu waktu sehari penuh. Kamu bahkan tidak boleh berpikir untuk keluar dari sini. Kamu telah melakukan kejahatan serius. saya sudah bilang, ini adalah kesalahpahaman. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini kan. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Lepaskan dia segera. Apa? Ayah, dia melakukan kejahatan serius. Dia. Saya bilang lepaskan dia. Apa kalian tidak mengerti? Tuan Jiang Anda lihat adalah pilar bangsa. Mobilnya disetujui oleh Departemen Khusus. Seorang pilar. Dia. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apa kalian semua tahu? Jangan sebut hanya sekadar mesin mobil. Bahkan milik bangsa kita, jet tempur generasi ke-6. Semuanya dikembangkan oleh Tuan Jiang. Apa? Apel. Kunci-kunci itu. Tuan Jiang. Kamu boleh pergi sekarang. Saya hanya bercanda. Sebenarnya Anda tidak perlu benar-benar mengantar saya keluar. Kamu. Tuan Jiang, saya sudah mengirim seseorang ke kantor administrasi kendaraan untuk mengambil mobil itu. Mohon tunggu sebentar. Tuan Jiang, sejujurnya, mengenai penelitian akademis, saya punya banyak pertanyaan yang perlu saya konsultasikan kepada Tuan Jiang. Sengnan kamu harus ikut juga. Tuan Jiang, mengapa tak mampir ke rumah saya minum teh? Bagus. Silakan. Ruang tamu Jiang Chen. Bagaimana Jing Chen bisa keluar begitu cepat? Mungkinkah kita benar-benar salah paham padanya? Orang di sebelahnya, mengapa dia terlihat sangat akrab, tapi jaraknya terlalu jauh? Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku tahu suamiku pasti tidak bersalah. Nyonya Su, bukankah kamu selalu bersikeras bahwa suamiku pasti tidak akan keluar? Sepertinya kita bahkan bertaruh. Anggap saja dia beruntung kali ini, tapi jangan terlalu sombong. Aku menolak untuk percaya bahwa Jing Chen adalah orang yang tidak bersalah. Aku sarankan kita berpisah dan mencari. Di ruangan ini, pasti ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang terlarang. Astaga. Benda apa saja ini? Cepat kemari dan lihat. The film was Gerbang desa. translated and narrated by M Media. Halo Ketua. Saya sudah tiba. Baiklah. Saya akan masuk untuk mengambil uang sekarang. Baiklah ya. Benda apa saja ini? Cepat kemari dan lihat. Kunci mobil yang begitu banyak, bahkan paman satpam yang menjaga gudang ini, mungkin bahkan tidak punya kunci sebanyak ini kan? Land Rover Rolls-Royce? Maserati Mercedes-Benz G-Class? Semuanya adalah kunci mobil mewah, tidak ada satupun yang biasa. Ini tidak mungkin.
Dia mengendarai van bobrok, seorang gelandangan pengangguran. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak mobil mewah? Nyonya Shen, apakah Anda mengetahui hal ini? Mungkinkah suami Anda Jing Chan telah mengisi garasi pribadi dengan mobil mewah? Ini terlalu mengerikan. Tidak seperti itu. Kamu salah paham. Kunci mobil ini semuanya adalah model. Model? Ya, suamiku Jiang Chen suka mengoleksi model kunci mobil. Setiap beberapa hari dia keluar untuk membeli beberapa laci-laci di rumah. Hampir penuh. Kalau begitu model-model ini dibuat terlalu realistis bukan? Tentu saja, 8 yuan masing-masing secara daring. Tentu saja mereka terlihat realistis. Tidak memalukan untuk menjadi miskin. Yang memalukan adalah menjadi miskin namun masih perlu memuaskan. Kesombongan yang menyedihkan. Mengumpulkan kunci mobil model. Aku tidak percaya dia punya ide itu. Jika Anda bertanya padaku, Nyonya Shen menikahi orang yang salah adalah masalah seumur hidup. Tidak seperti suamiku yang sukses dalam karirnya. Di usia muda, dia sangat disukai oleh ketua grup besar. Aku hanya suka suamiku mengendarai minivan untuk mengantarku berbelanja bahan makanan. Apakah ada masalah dengan itu? Benarkah? Sayang sekali bahwa keluargamu tidak mampu membeli mobil sungguhan dan hanya bisa membeli beberapa kunci mobil model untuk memuaskan matamu. Tidak seperti keluarga kami telah memarkir 2 mobil Mercedes-Benz sungguhan. Kamu, Mengapa pintu ini tidak terkunci? Nana, apa yang kamu lakukan di sini? suami, bukankah seharusnya itu? Pertanyaanku padamu, mengapa kamu ada di sini? Suami, bukankah kamu di grup sibuk dengan urusan bisnis? Grup kami Anda tahu, ada beberapa masalah dengan pembukuan. Ketua meminta saya datang untuk mengambil sejumlah uang tunai. Anda dan mereka juga. Apakah mereka teman-teman ketua? Ketua? Ketua apa? Tunggu, apakah Jing Chan ketua grupmu? Apa? Nyonya Su, atasan langsung suamimu adalah suami Nyonya Shen. Jing Chan, tidak mungkin. Dia orang miskin, aku tidak percaya. Aku khawatir ini adalah milik rahasia terbesar Jing Chan. Sebenarnya Jing Chan sama sekali bukan yang disebut gelandangan pengangguran. Identitas aslinya sebenarnya adalah pria super kaya. Siapa kalian semua? Saya di sini untuk mengambil uang tunai. Tolong jangan ikut campur. Uang tunai? Di mana ada uang tunai? Ada di sini. Bagasi setiap mobil ini memiliki beberapa karung uang tunai. Ketua menyuruh saya ambil 1 karung dan pergi. Hanya saja, garasi terlalu jauh, jadi saya harus berkendara ke sana. Menggunakan karung untuk menampung uang. Dan beberapa karung. Ya, setiap mobil memiliki beberapa karung uang tunai. Dengan kata lain, kunci-kunci mobil ini semuanya benar-benar nyata. Tidakkah kamu terkejut? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Ini benar-benar tidak dapat dijelaskan. Dia adalah pria yang tinggal di rumah. Pria biasa yang bertani. Dia tidak punya latar belakang dan tidak punya pekerjaan. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekayaan sebesar itu? Nyonya Shen, apakah Anda mengetahui masalah ini? Aku tidak tahu. Tapi pasti ada kesalahpahaman di sini. Suamiku Jiang Chen selalu bertani di rumah. Dia jarang meninggalkan rumah biasanya. Bagaimana mungkin dia menjalankan grup? Jiang Chen. Jiang Chen yang mana? Ketua grup Anda? Bukankah namanya Jing Chen? Maksud Anda itu, siapa nama belakang ketua kita? Mana mungkin saya tahu. Statusnya terlalu tinggi. Grup kami hanyalah salah satu industri di bawah benderanya. Saya tidak pernah memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Bukankah ini rumah ketua Anda? Bagaimana mungkin? Ketua kita yang begitu tak terjangkau. Bagaimana mungkin dia tinggal di desa bobrok ini? Lingkungan ini saja. Lupakan tinggal di sini, saya merasa mual hanya melihatnya. Kalian semua, gunakan otak kalian dan pikirkan baik-baik. Ini pasti kerabat jauh yang miskin yang membantunya menjaga kunci mobil. Baiklah, saya pergi sekarang. Mengemudilah pelan-pelan sayang. Kita hampir membuat tontonan diri kita sendiri. Orang yang bermarga Jiang itu, ternyata dia hanya seorang satpam. Nyonya Shen, apakah Anda tahu bahwa suami Anda Jing Chen memiliki kerabat kaya yang jauh? Aku tidak tahu. Dia tidak pernah menyebutkannya kepadaku. Bagaimanapun The menjadi film was sopir bagi translated orang kaya, and dia takut narrated kehilangan by M muka Media. dengan mengakuinya. Namun barusan,
Saya membuat penemuan baru. Apa itu? Saat mencari barusan, saya menemukan sebuah ponsel. Itu ponsel kedua yang tersembunyi, adalah milik suami Anda, Jing Chen. Ruang tamu keluarga Li. Saya sudah memeriksa fan itu. Paten yang dimiliki Tuan Jian jelas cukup untuk menyaingi kekayaan suatu negara. Namun dia menjalani hidup dalam kemiskinan seperti itu. Itu benar-benar membuat orang seperti kita merasa malu akan kekurangan kita. Li Tua, siapa yang Anda sebut miskin? Saya harap begitu. Kehidupan pesta pora yang mewah, dengan bernyanyi dan menari setiap malam. Kasar. Mengenai perjanjian kerahasiaan, tampaknya akan kedaluarsa besok. Setelah malam ini berakhir, nama Tuan Jian pasti akan menyebar ke seluruh negeri. Kontribusi besar Anda kepada negara kita akan diketahui oleh semua orang. Dan tidak ada yang akan tidak tahu. Ayah, apa sebenarnya yang dia sumbangkan kepada negara untuk melindunginya negara? Tidak ragu untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Tunggu sampai besok dan periksa berita, dan Anda akan mengetahuinya secara alami. Jiang Chen, sebenarnya saya punya satu hal yang sudah lama ingin saya tanyakan kepada Anda. Li Tua, jangan coba-coba bersikap seperti itu pada saya. Selama Anda tidak memperkenalkan putri Anda untuk menikah, dengan saya tidak masalah. Saya adalah pria yang sudah menikah. Tuan Jiang, Anda bercanda. Saya berharap bisa. Yang membuat saya penasaran adalah hal-hal yang Anda kembangkan itu, pencapaian mutakhir itu. Beberapa grup asing besar menawarkan harga yang sulit untuk ditolak. Mengapa Anda memilih untuk tidak menjualnya, tetapi malah memilih untuk secara sukarela menyumbangkannya kepada negara? Ayah saya meninggal saat bertempur di garis depan. Ibu saya tertembak 3 kali. Cedera tulang kakinya mengakibatkan cacat seumur hidup. 50 tahun yang lalu, kakek saya, demi mempertahankan kota ini, digantung di tembok kota selama 3 hari 3 malam. Gugur sebagai martir bagi negara. 12 tahun yang lalu, kakak laki-laki tertua saya pergi dalam ekspedisi ke perbatasan, gugur sebagai martir bagi negara. 8 tahun yang lalu, kakak laki-laki kedua saya menyusup ke negara musuh, dan ditangkap saat mengumpulkan intelijen bawah tanah. Dia menahan segala macam penyiksaan, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mempermalukan negara. Kalau begitu Tuan Jiang, Anda. Saya juga siap. Ponsel Jing Chen. Rahasia apa yang disembunyikannya? Nyonya Shen, apakah Anda tahu tentang suami Anda, Jing Chen? Ponsel kedua. Aku tahu itu. Jing Chen ini pasti punya masalah. Pria yang sudah menikah, menyembunyikan dari istrinya, menyembunyikan ponsel kedua. Apa artinya ini? Saya tidak perlu menjelaskannya, bukan? Terkunci dan tidak bisa dibuka. Lihat, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga perlu disembunyikan sedemikian rupa. Akan sulit ponsel ini untuk membuka, takut agak sulit. Namun kita bisa memaksakan dekripsi. Tetapi dalam kasus itu, data di dalamnya akan hilang sepenuhnya. Aku mungkin tahu kata sandinya. Anda tahu itu? Aku tidak tahu mengapa. Itu hanya perasaan. Kalau begitu, coba saja. Benar-benar terbuka kuncinya. Suamiku benar-benar mencintaiku. Setelah bertahun-tahun ini, dia tidak pernah mengubah kata sandinya. Dia masih mengaturnya sebagai hari ulang tahunku. Sepertinya, suami Anda benar-benar mencintai Anda. Serahkan biar aku lihat. Mengapa WeChat ini benar-benar kosong? Bahkan tidak ada satupun riwayat obrolan. Aku meremehkan kewaspadaannya. Namun semakin seperti ini, semakin terbukti dia menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya WeChat. Yang lain, tidak ada yang bisa ditemukan. Hampir tidak ada aplikasi yang terinstal. Apakah Anda memperhatikan bahwa ponsel ini terlihat sangat baru? Jelas belum banyak digunakan. Sepertinya ponsel ini secara khusus digunakan untuk sesuatu yang spesifik. Lihat. Ada video di sini. Mungkinkah ini video kencan? Cepat buka dan lihat.
Jika saya mati, segala sesuatu tentang saya, tolong jangan beritahu istri saya, Shen Sisi. Saya tidak ingin hal-hal yang saya lakukan, hal-hal itu diketahui olehnya. Ingat ini. Hal-hal di kamar tidur kita itu, pastikan semuanya disingkirkan sepenuhnya. Jangan biarkan dia mengetahuinya. Bagaimanapun juga, saya bukanlah suami yang memenuhi syarat. Jika saya mati, tolong sampaikan padanya untuk saya. Saya minta maaf. Suami, apa arti videonya ini? Untuk siapa ini ditinggalkan? Apakah kita perlu memikirkan hal ini? Dia pasti melakukan sesuatu yang memalukan. Dia pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Bagaimana mungkin orang normal merekam video semacam ini? Tidak, dia tidak akan. Suamiku bukan orang seperti itu. Dia sama sekali tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Tidak. Sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda belum mengerti? Nyonya Shen, suami Anda 100% menyembunyikan sesuatu dari Anda. Sama sekali tidak ada keraguan tentang ini. Itu masih tidak berarti bahwa dia, orang ini punya masalah. Tapi apakah Anda baru saja menyadari bahwa dia menyebutkan di dinding kamar tidur? Tampaknya ada sesuatu. Mungkin. Itu mungkin jenis hal yang paling-paling. Tak mau ada yang tahu. Jiang Qin punya rahasia yang memalukan. Hadirin sekalian yang terhormat, selanjutnya silakan ikuti tim program kami untuk mengungkap wajah sebenarnya dari suami Nyonya Shen. Nyonya Shen, apakah Anda berani membiarkan kami pergi menggeledah kamar tidur? Kamar tidur Jiang Chen. Kamu ingin memeriksa kamar tidurku dan suamiku? Silakan. Tapi bagaimana jika pencarian tidak mengungkapkan apapun? Lalu bagaimana? Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Aku hanya percaya suamiku. Benarkah rahasia yang baru saja terungkap? Mengungkap rahasia-rahasia itu. Di telepon semuanya adalah fakta konkret terhampar di depan mata Anda. Tidakkah Anda memiliki sedikit pun keraguan? Singkatnya aku percaya, suamiku sama sekali tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianatiku. Berhentilah bersikap keras kepala. Kebenaran apapun itu, bukan Anda yang memutuskan. Jika Anda benar-benar sangat mempercayainya, Anda tidak akan menghentikan kami. Rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi, itu akan segera terungkap. Permisi, Nyonya Shen, saat ini saya akan di depan ruang siaran langsung nasional dan jutaan pemirsa bersama-sama menyaksikan saat suami Anda disingkirkan oleh tim program. Tempat yang disebutkan dalam video adalah dinding ini, bukan? Nyonya Shen, apakah Anda siap secara mental? Balikan itu. Bantu saya. Untuk apa kalian hanya berdiri di sana? Apa semua benda ini? Sertifikat insinyur tingkat nasional. Pakar fisika tingkat nasional. The film was Medali translated kehormatan. and narrated by 10 M pemuda Media. berprestasi. Semua ini adalah tingkat nasional. Medali dan sertifikat kehormatan. Apa? Sertifikat kehormatan. Itu tidak mungkin. Jiang Chen secara pribadi mengatakan dalam video bahwa dinding ini perlu dibersihkan. Maka itu pasti semacam hal yang tidak bersih. Bagaimana mungkin itu? Sertifikat kehormatan. Mungkinkah dia mencuri semua ini? Saya rasa tidak. Apa yang tercatat di sini? Memang nama Jiang Chen. Jadi kita bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan dia memperoleh ini melalui cara yang tidak pantas. Saya tahu sekarang. Sebenarnya kita terlalu memikirkannya. Ini hanyalah palsu. Dokumen palsu. Dokumen palsu. Mungkin Anda tidak tahu apa yang diwakili oleh sertifikat tingkat nasional. Bahkan para ahli itu yang terkenal di televisi hanya bisa menguasai satu bidang seumur hidup mereka. Namun dia seorang suami rumah tangga. Memperlakukan sertifikat nasional seperti apa? Penghargaan yang saya dapatkan saat sekolah. Bahkan tidak sebanyak ini. Kalau begitu saya mengerti. Mengapa dia harus menyembunyikan benda-benda ini? Hanya pemalsuan massal. Sertifikat nasional saja sudah cukup baginya untuk dieksekusi ratusan kali.
Kamu berbicara omong kosong. Jiang Qin tidak akan pernah memalsukannya. Jadi maksud Anda, semua ini nyata. Mengapa dia memalsukan setumpuk sertifikat palsu? Ini tidak ada hal buruk yang akan terjadi kan? Saya mengerti bahwa tidak hanya Nyonya Shen, tetapi juga penonton di siaran langsung mungkin sebentar meragukan keaslian sertifikat-sertifikat ini. Pembawa acara saya punya cara untuk memverifikasi keasliannya. Cara apa? Saya hanya perlu satu panggilan telepon untuk mengetahui semua informasi tentang suami Nyonya Shen, Jing Chen. Kamu ingin menyelidiki informasi suamiku? Bukankah itu tidak pantas? Arsip warga negara tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Tidak, Anda salah paham. Arsip resmi keluarga kami tentu saja memiliki akses ke sana, tetapi itu akan melanggar hukum. Jadi saya merujuk pada basis data luar negeri. Saya mengerti, semua orang mungkin belum tahu bahwa suami Nyonya Chow adalah orang yang kembali dari luar negeri dan memiliki koneksi yang luas di luar negeri. Oleh karena itu, jika dia bertindak, dia pasti akan dapat menemukan informasi tersebut. Meskipun kami tidak dapat menjamin keakuratan sepenuhnya, namun kami setidaknya dapat membedakan sesuatu. Saya akan menelepon suami saya sekarang. Latar belakang keluarga Cheo Hong ini jelas tidak biasa. Saya sudah selesai berbicara, informasi tentang dia akan segera siap dan dikirim ke ponsel saya. Itu sudah dikirim. Jing Chen etnis Han. Warga negara Tiongkok tanpa latar belakang khusus. Warga negara biasa. Jawabannya sudah jelas. Seseorang yang bahkan tidak memiliki banyak informasi luar negeri yang tercatat tentang dirinya. Orang biasa. Bagaimana mungkin dia memiliki begitu banyak barang tak ternilai di rumah? Oleh karena itu, jika ini bukan hasil yang didapat secara tidak sah, lalu apa ini? Jika itu bukan dokumen palsu yang dipalsukan, lalu apa itu? Nyonya Chow, pembawa acara. Aku mohon padamu, tolong, jangan tangkap dia. Dia hanya bingung sesaat. Sekarang kamu tahu rasa takut. Terlambat. Kamu tunggu saja programnya tayang, dan kemudian menerima surat panggilan. Ruang tamu keluarga Li. Li tua, di mana araknya? Tidak ada arak yang tersisa. Ayah, saya baru saja menyelidiki dalam berkas dan resumenya. Tidak ada yang istimewa. Mengapa tepatnya? Tentu saja Anda tidak dapat menemukan apapun, karena berkasnya adalah rahasia sangat tinggi tingkat AS. Ini juga merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepadanya. Mulai sekarang, itu tidak akan terlalu merepotkan, karena kita sudah sepenuhnya berdiri tegak di dunia. Li tua, bawa araknya, mari kita terus minum. Tuan Jiang mabuk. Anda harus membawanya pulang terlebih dahulu. Katakan padaku, kita mau kemana? Apa? Jing Chen masuk ke mobil seorang wanita. Cepat ikuti segera. Apa yang terjadi? Pembawa acara wanita apa? Menurut staf program kami, kru melaporkan bahwa Jing Chen masuk ke mobil seorang wanita asing. Tetapi karena cahaya terlalu redup di malam hari, kami tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa wanita itu. Dia mungkin hanya mengantar suamiku pulang. Tidak, yang dapat kami konfirmasi saat ini adalah bahwa arah mobil itu menuju bukanlah jalan pulang. Apakah dia akhirnya menunjukkan warna aslinya? Di mana ini? Apakah kamu bahkan perlu berpikir, itu pasti tempat untuk simpanannya? Dia terlihat seperti orang yang sangat jujur. Saya tidak menyangka dia terlibat dalam kejahatan dan perselingkuhan.
Pantas saja dia tidak menyukai istrinya di rumah. Nyonya Shen, saya sebenarnya merasa sedikit kasihan padamu sekarang. Rumah tua Jiang Chen. Ayah. Ibu. Putra Anda merindukan Anda. Mengapa suamiku belum keluar juga? Saat ini, tidak ada perkembangan baru. Inikah yang kamu sebut, pria baik yang terus kamu bicarakan? Saya dengar, dia bilang dia lembur dan tidak akan kembali malam ini. Tetapi pada malam itu juga, dia kabur ke lokasi rahasia untuk bertemu kekasihnya. Tidak, itu tidak mungkin. Jiang Chen ini, tampaknya, benar-benar berencana untuk menginap semalaman. Mari kita lakukan ini, tim produksi. Sudah. Mengatur hotel untuk semua orang. The Kita film akan was kembali dulu. translated and Jika terjadi narrated sesuatu, by M segera Media. tindak lanjuti. Syukurlah ada hotel. Saya benar-benar tidak mau menginap di tempat ini semalaman. Tempat yang mengerikan ini tidak layak untuk manusia. Balai leluhur rumah keluarga tua Jiang Chen. Ayah, ibu, kakak tertua, kakak kedua, dan semua leluhur. Saya pulang dulu. Si akan segera pulang kerja. Ketika saya punya waktu, saya pasti akan membawanya untuk menemui kalian semua. Jiang Chen sudah pergi dari sini. Hanya dia sendiri yang keluar, benarkah? Nona Shen Jiaixi, saya harap Anda bisa mempersiapkan diri. Itu tabungan yang hancurkan keluargamu. Mungkin tinggal di dalam rumah ini. Anda sekarang punya dua pilihan. Salah satunya adalah menarik diri dari acara, dan episode ini akan berakhir di sini. Kami menghormati privasi keluarga Anda, atau menyelidiki secara menyeluruh. Nona Shen Jiaixi, apakah Anda akan menyerah? Aku tidak tidur semalaman kemarin. Aku sudah memikirkannya. Meskipun keluargaku agak miskin, kita harus hidup terhormat dan jujur. Aku percaya suamiku Jiang Chen. Bahkan setelah semua ini, Anda masih tidak akan menyerah, mendatangkan masalah pada diri sendiri. Karena memang begitu, maka kami akan menyelidiki secara menyeluruh. Jika nanti kita menangkap simpanan itu, ingatlah untuk melakukan pemrosesan wajah untuk melindungi privasi publik. Ini? Apa yang terjadi? Mengapa ini adalah olah leluhur? Dia menginap di tempat seperti ini sepanjang malam. Tunggu. Lihat. Jiang Ruijin meninggal pada usia 69. Semua berkorban untuk negara. Jiang Jian Jun meninggal pada usia 34. Semua berkorban untuk negara. Jiang Xing gugur. Jiang Yue, semua berkorban untuk negara. Semua berkorban untuk negara. Semua berkorban untuk negara. Bagaimana ini mungkin? Faktanya ada tepat di depan mata kita. Ini sama sekali tidak mungkin salah. Tidak ada yang bercanda tentang leluhur mereka sendiri. Artinya, ini pada dasarnya bukanlah yang disebut tempat dia menyimpan simpanan. Saya harus meminta maaf atas penilaian saya sebelumnya. Keluarga Jiang Chen adalah keluarga para martir yang setia. Apa?
Xiao Liu. Ruang konferensi stasiun televisi. Pemimpin, Bagaimana metriknya? Saat ini masih pagi, ruang siaran langsung. Seharusnya tidak banyak orang kan? tidak pemimpin. Anda mungkin tidak bisa membayangkan. Perbincangan sekarang lebih tinggi dari semalam. Tingkat diskusi topiknya juga sangat tinggi. Sekarang seluruh internet sedang meminta maaf dengan panik. Ini benar-benar sangat populer. Bagus. Apakah Anda menyadari? Ada bau alkohol di sini. Saya khawatir, kita membuat segalanya terlalu rumit. Jing Chen tadi malam sebenarnya hanya mabuk. Dan secara tidak sadar, ingin kembali dan melihat keluarganya. Itu saja. Tapi dia tidak pernah menyebutkan orang tuanya kepadaku. Di depan istri dan anak-anaknya, seorang pria adalah pilar keluarga. Tetapi ketika dia benar-benar mabuk, mungkin dia hanyalah seorang anak kecil. Jadi dia selalu menjalani kehidupan yang sulit seperti itu. Halo suamiku, Istri kamu pasti akan segera pulang kerja. Rumah Jiang Cheng. Saya hampir selesai membuat sarapan. Kamu tahu, meskipun saya tidak terlalu pandai memasak, menggoreng beberapa telur masih mudah. Ada apa istri? tidak ada apa-apa suamiku. Aku masih punya beberapa hal yang belum selesai. Ketika pekerjaanku di sini selesai, aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Sangat sibuk. Perjanjian itu berakhir hari ini. Ketika Sisi kembali, saya pasti akan memberinya kejutan besar. Jika bukan karena kedatangan kita, prestasi besar leluhur keluarga Jing, takut seumur hidup, juga tak akan dikenal orang. Jadi kenapa? Saya akui, para martir ini pantas dihormati. Tetapi apakah Jing Chen harus menjadi orang baik? Ini cukup ironis, keluarga para martir yang setia, penuh kemuliaan. Namun justru pada generasi ini, muncul keturunan yang paling biasa-biasa saja dan tidak kompeten. Siapa bilang suamiku tidak kompeten? Keluarga Jiang adalah keluarga Jing. Jing Chen adalah Jing Chen. Dia jelas orang baik. Wajah seluruh keluarga Jing telah sepenuhnya dipermalukan olehnya. Jing Chen ini, yang terlihat biasa saja, Ruang konferensi stasiun televisi. ternyata memiliki begitu banyak martir hebat di antara leluhurnya. Ada pepatah lama bahwa kekayaan tidak bertahan melampaui 3 generasi. Saya pikir, ada benarnya juga. Seluruh keluarga mereka memang bisa dianggap sebagai martir yang setia, pilar bangsa. Sayang sekali, keturunan mereka benar-benar tidak berguna. Kalau begitu, alokasikan santunan 100.000 untuk menyubsidi biaya rumah tangga Shen Sisi. Popularitas program kita belum pernah terjadi sebelumnya. Berulang kali mencapai titik tertinggi baru. Dia pantas mendapat banyak pujian. Mengerti pemimpin, saya akan segera menanganinya. Bintang tamu untuk episode ini adalah pilihan yang tepat. Hanya saja situasi keluarga mereka benar-benar cukup miskin. Mari kita anggap saja ini sebagai pengentasan kemiskinan. Ya mengerti, Nyonya Shen. Kami baru saja menerima pemberitahuan. Banyak warganet sekarang, semuanya mengenai masalah ini, merasa sangat terkejut. Tim program kami demi menunjukkan rasa hormat kami, telah memutuskan untuk menawarkan kepada Anda subsidi 100.000 yuan untuk menunjukkan dukungan kami. Apakah ini benar? Tentu saja. Terima kasih pembawa acara. Terima kasih tim program. Jika kita tambahkan 100.000 yuan ini, itu seharusnya cukup. Nyonya Shen, itu hanya 100.000 yuan. Apakah itu benar-benar sepenting itu? Bagi keluarga Anda, mereka tinggal di tempat yang begitu bobrok. Bagaimana mungkin mereka tidak kekurangan? Tidakkah Anda mendengarnya? Berkata ketika dia pertama kali datang ke acara itu, dia hanya ingin pindah ke apartemen yang sedikit lebih kecil dan pindah ke kota. Membeli rumah. Nyonya Shen, mengapa kita tidak pergi bersama dan menemani Anda untuk menangani masalah ini? Sekarang, pergi sekarang juga. Telah memutuskan untuk menawarkan kepada Anda subsidi 100.000 yuan. Brilian. Ruang konferensi stasiun televisi. Pemimpin, langkah ini sungguh The film brilian. was Ini translated mempromosikan and tim program narrated kita by dan pada M saat yang Media. sama, secara halus, mempersempit jarak antara program dan masyarakat akar rumput. Pengentasan kemiskinan adalah apa yang harus kita lakukan. Benar, ingatlah untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan publisitas. Saya sudah memikirkan judul utamanya. Katakan saja program kita memberikan rumah kepada orang miskin. Pemimpin, jika kita melakukan ini, bukankah itu akan merusak reputasi Shen Jiaxi? Pembicaraan macam apa itu? Fakta bahwa keluarga mereka miskin adalah fakta. Jika bukan karena kita memberikan subsidi, dia mungkin bahkan tidak mampu membeli
Apartemen bekas terkecil. Saya khawatir saya tidak mampu membelinya. Modul inti dari sistem pengiriman drone meliputi Rumah Jiang Chen. Mengapa bocor lagi? Ketika istri saya kembali, hal pertama yang akan saya lakukan adalah membawanya pindah ke rumah baru. Dia pasti belum tahu bahwa saya diam-diam membelikannya begitu banyak properti kan. Departemen bisnis. Halo. Aku ingin melihat tipe unit yang lebih kecil. Baiklah apartemen kami. Kami memiliki banyak tipe unit kecil, dan Anda bisa langsung pindah. Dekorasi keseluruhannya cukup indah. Ini terlalu mahal. Apakah Anda punya yang lebih murah? Tidak perlu di pusat kota. Pinggiran kota juga tidak masalah. Pinggiran kota. Zizi. Saya pikir kamu terlihat tidak asing dari jauh. Gauda Direktur Departemen Bisnis. Saya tidak menyangka itu benar-benar kamu. Saya benar-benar tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Dan siapa mereka? Mereka. Kami adalah rekan kerjanya. Benarkah? Saya benar-benar tidak tahu. Para wanita cantik ini jelas semuanya memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Mengapa dia rela menerima ini? Bekerja di rumah sakit kecil. Saya minta maaf. Permintaan maaf saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama belakang saya Gal. Saya adalah direktur departemen penjualan di sini. Ini kartu nama saya. Semuanya. Jika kalian memiliki kebutuhan di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Direktur Departemen Bisnis. Dia adalah wanita dari pedesaan. Bagaimana dia bisa mengenal orang seperti ini? Saya lupa memperkenalkan semuanya. Zizi dan saya adalah teman sekelas di universitas. Kami mengambil jurusan yang sama. Zizi saat itu terkenal di departemen kami. Nilainya sangat bagus. Itu benar. Ya, dulu semua orang mengira bahwa setelah Zizi lulus, dia akan memiliki potensi tak terbatas. Tapi setelah lulus, saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia menikah dengan pria dari desa. Setelah itu, semuanya memudar begitu saja. Nona Shin, saya selalu berpikir, Anda juga dari pedesaan. Saya tidak menyangka bahwa Anda menikah di bawah standar Anda. Sebenarnya aku tidak pernah merasa bahwa aku menikah di bawah standarku. Jiang Chen benar-benar orang yang sangat baik. Jadi pada akhirnya dia diserat oleh suami itu dan dibebani olehnya. Jika Anda, ketika kita para wanita menikah, kita harus membuka mata lebar-lebar. Jika Anda menikahi pria yang tidak berguna, Anda harus mengikutinya seumur hidup dan menderita keluhan bukan. Zizi, Anda di sini untuk melihat-lihat rumah kan? Bagaimana kalau begini? Saya akan melayani Anda secara pribadi. Silakan. Properti yang kami miliki di sini benar-benar luar biasa. Harganya berkisar dari 2 juta hingga 10 juta. Kami punya semuanya. Saya ingin tahu, berapa perkiraan anggaran Anda? Aku membawa 310.000. Apakah itu cukup? Berapa banyak? 310.000. Pantas saja dia bilang dia menabungnya. Bahkan ada jumlah ganjil yang disertakan. Zizi, 310.000 ini memang agak rendah. Saya sangat menyesal. Kami tidak memiliki properti dalam kisaran harga tersebut. Bagaimana mungkin Anda tidak punya sama sekali? Jika kita tidak memilikinya, Anda dengan 300.000 masih ingin membeli rumah. The Anda film was pasti sedang bermimpi. translated and Tapi sudah narrated lama by sekali. M-Media. Aku sudah menyelidiki. Apakah Anda merujuk pada unit 45 meter persegi itu? Unit itu memang memungkinkan. Uang muka adalah 300.000, yang tentu saja cukup. Namun rumah itu memiliki dekorasi yang agak tua. Pelanggan yang datang untuk melihatnya sebelumnya, semua pergi dengan jijik. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Tidak perlu mempertimbangkan lagi. Yang ini bagus. Direktur Gau mungkin tidak tahu kan? Dia selalu tinggal di daerah perbatasan kota pedesaan. Tidak peduli seberapa bobrok rumah Anda untuk memilikinya. Apakah rumah di pedesaan itu bobrok? Zizi, bagaimana Anda bisa berakhir hidup seperti ini sekarang jika dulu saya tidak menyerah mengejar Anda dan Anda memilih saya? Hidup Anda akan jauh lebih baik daripada sekarang kan? Aku dan suamiku sangat saling mencintai. Meskipun hidup agak miskin, aku sangat puas. Tolong tunjukkan rasa hormat diri. Baiklah karena Anda sudah memutuskan
Mari kita lanjutkan dengan formalitas. Anda di sana. Halo, rumah tip unit terkecil yang saat ini Anda minati. Harga perumahan sudah meningkat. Mengenai uang muka, jumlah total yang dibutuhkan adalah 320.000. Bukankah 310.000? Cukup. Saya sangat menyesal. Sisi. Sangat normal. Bagi harga rumah untuk berfluktuasi. Jadi sekarang tampaknya anggaran Anda masih kurang sedikit. Anda tidak mampu menghasilkan bahkan 10.000 kan? Tidak mungkin Nona Shen. Keluarga Anda benar-benar bahkan tidak bisa. Hanya 10.000. Mengeluarkan 310.000 yang dia bawa. Mungkin semua aset keluarga. Direktur Gao, bisakah Anda menurunkan harganya sedikit? Keadaan mengenai aspek lain masih bisa dipertimbangkan. Misalnya hadiah dan barang serupa. Namun mengenai harga rumah ini, saya tidak bisa membuat keputusan. Jadi Anda tetap tidak seharusnya membuat hal-hal terlalu sulit bagi saya, Sisi. Jika Anda benar-benar tidak bisa mendapatkan uangnya, mengapa Anda tidak menelepon suami Anda dan memintanya membawakan sejumlah uang? Jing Chen. Dia. Biaya hidup bulanannya didapatkan oleh wanita. Mengandalkan dia lebih buruk daripada mengandalkan seekor anjing. Hak apa yang Anda miliki untuk menghina suamiku? Apa? Orang tak boleh berkata jujur. Pria yang Anda nikahi, dia hanya tidak berguna dan tidak berharga. Kau, bagaimana kalau begini? Keluarga Nona Shen sedang kesulitan. Berapa banyak yang masih kurang? Kami akan meminjamkannya saja kepada Anda. Lagi pula itu bukan uang yang banyak. Apakah Anda bahkan perlu meminjam uang dalam jumlah sekecil itu? Itu bahkan tidak cukup untuk para istri di lingkaran kami. Untuk pergi ke restoran barat kelas atas. Untuk 1 kali makan. Anda. Jika Anda benar-benar kekurangan sekitar 10.000 ini, maka saya akan mendonasikannya saja kepada Anda. Anggap saja sebagai amal yang diberikan kepada pengemis. Tidak perlu. Siapa bilang suamiku tidak punya uang? Aku akan meneleponnya sekarang juga dan memintanya membawa uang itu. Saya minta maaf. Nomor yang Anda hubungi telah ditangguhkan. Bahkan tidak mampu membayar tagihan telepon. Sisi. Anda menikahi pria seperti itu. Itu benar-benar membuat orang terdiam. Menderita demi penampilan. Tidakkah Anda tahu, seseorang telah menyelidiki sejak lama, memiliki biaya hidup bulanan, suaminya Jin Chen, hanya 800. Dan dia memberikannya kepadanya. Apa yang dia miliki untuk memberi Anda uang? Nona Shen, tindakan Anda hanya akan membuat saya semakin meremehkan Anda. Anda tahu tagihan telepon Anda sudah jatuh tempo. Jadi Anda sengaja melakukan ini untuk menyelamatkan muka kan? Akting yang sangat buruk. Aku tidak. Jiang Qin biasanya menanam sayuran di bukit belakang, dan dia menabung uang sendiri. Dia tidak seperti yang Anda katakan. Seseorang yang tidak melakukan apa-apa. Menanam sayuran. Sisi. Saya harus mengatakan bahwa Anda menikahi pria seperti ini. Saya yakin adalah sebuah tragedi. Ini adalah masalah keluarga kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Mengenai meminjam uang, keluargaku tidak membutuhkannya. Bonusku dari bulan lalu seharusnya sudah disetor. Aku bisa mengandalkan diri sendiri dan mencari nafkah sendiri. Mengapa belum sampai juga? Halo pemimpin. Bonusku dari bulan lalu. Itu Sisi. Anda tahu rumah sakit swasta kami. Operasinya sulit akhir-akhir ini. Saya akan melaporkan masalah Anda. Tunggu sebentar lagi. Pemimpin. Saya tahu tidak ada sinyal. Pulsa telepon habis. Bantu saya mengisi ulang 20 untuk tagihan telepon. Cepat. Untungnya kami memasang wifi di rumah. Ruang tamu keluarga Li. Bantu saya mengisi ulang 20 untuk tagihan telepon. Cepat. 20. Tuan Jiang, mungkinkah ada makna lain?
Apel. Tidak mungkin. Saya harus segera menyampaikan masalah ini kepada Tuan Jiang. Halo, Tuan Jiang, kami baru saja mengetahui bahwa tempat kerja istri Anda, rumah sakit itu, memiliki manajemen yang dengan sengaja menekan istri Anda. apa? Mereka menahan bonus istri saya. Kalau begitu, beli rumah sakit itu untuk saya. Apa? Ayah direktur itu adalah seorang pengusaha. Dia tidak kekurangan uang. Beli perusahaan ayahnya juga. Saya ingin lihat siapa yang berani menahan bonus istri saya. Nona Shen. Apakah ini yang selalu Anda sebut kemandirian? Ini benar-benar sebuah pembuka mata bagi kami. Bagaimana kalau begini Sisi? Jangan menyulitkan diri Anda lagi. Saya akan membayar dari kantong saya sendiri untuk menutupi 10.000 itu untuk Anda. Bagaimanapun juga, kita adalah teman sekelas lama. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi tidak perlu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Anda tidak berencana untuk meminta bantuan keluarga Anda kan? Tepat sekali. JC, mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkannya? Bagaimana dengan keluarga asal Anda? Mereka. Lupakan saja. Secara logis seorang anak perempuan memang dinikahkan itu benar. Tetapi untuk masalah sekecil itu, jika anggota keluarga membantu, seharusnya itu bukan masalah besar kan? Apakah kita bahkan perlu memikirkannya? Saya kira keluarga ibunya memang seperti itu. Mereka sedang kesulitan keuangan dan tidak punya banyak uang. Bagaimanapun juga, putrinya sekarang sangat khawatir. Sampai dia bahkan tidak bisa mendapatkan 10.000 yuan. Orang kelas bawah. Transfer Bank Pertanian Tiongkok diterima 800.000 yuan. 800.000. 800.000. Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Siapa yang mentransfer uang itu kepada Anda? Bagaimana ini mungkin? Sekarang uang mukanya cukup. Mungkinkah? Apakah itu benar-benar suaminya Jin Chan? Bukan bonus. Pihak rumah sakit tampaknya juga telah menerima transfer 7.900. Jadi, The film was mungkinkah translated 800.000 ini? and narrated by M Media. 800.000. Dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Keluarga Shen. Anda seharusnya tidak mentransfer uang ini kepadanya. Ayah Shen Sisi. Ibu Shen Sisi. Bukankah saya baru saja merasa kasihan pada anak itu? Anda melihatnya sendiri bukan? Karena kekurangan 10.000 yuan itu. Lihat betapa banyak masalah yang dialami putri kita. Dia pantas mendapatkannya. Saya sudah bilang sejak lama bahwa saya tidak setuju. Dialah yang bersikeras menikahi pria bermarga Jiang itu. Sekarang lihat. Lihatlah kehidupan yang dia jalani. Membiarkan begitu banyak warganet di seluruh negeri menertawakan kita. Reputasi keluarga Shen saya telah dihancurkan sepenuhnya olehnya. Baiklah. Sudah 3 tahun. Apakah Anda benar-benar ingin memutuskan hubungan ayah anak perempuan Anda dengannya? Saya mendukung program ini. Saya memperingatkanmu, kamu tidak diizinkan secara pribadi untuk memberitahu pria bermarga Jiang itu. Biarkan putri kita melihat dengan jelas. Pria yang dinikahinya, orang macam apa dia sebenarnya, jati dirinya yang sebenarnya. Baiklah. Ayo, buka ponsel Anda. Mari kita lihat lagi. Departemen Bisnis. Tidak perlu memproses permohonan pinjaman lagi. Sekarang, aku ingin membayar lunas. Baiklah, tidakkah kamu akan bergegas memprosesnya? Ya, Direktur. Saya tidak salah memeriksa. Ini adalah basis data propertinya. Ini? Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Dari mana dia beli rumah tunai? Mungkinkah suaminya, Jiang Chan, mentransfernya kepadanya? Mustahil, orang itu tidak akan bernilai 800.000 bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Itu jelas bukan dia. Dia saat ini tidak tahu tentang kemajuan program. Menilai dari ini, latar belakang keluarga Nona Shen, tampaknya itu bukan apa yang kita dibayangkan. JC, apakah ini dari keluarga pihak ibumu? Apakah mereka mentransfernya kepadamu? Ibuku mentransfernya kepadaku. Begitu.
Apa hebatnya itu? Itu hanya 800.000 saja dibandingkan dengan milik keluarga kita, villa besar. Itu hampir tidak cukup untuk uang muka. Transaksi semacam ini sungguh bukan sesuatu yang mengesankan. Departemen penjualan kami menangani. Rumah mewah yang tak terhitung jumlahnya terjual setiap hari. Unit yang satu ini hanyalah yang terburuk di antara semuanya. Entah rumah itu tua atau kecil, sejujurnya aku tidak peduli. Selama aku bisa tinggal bersama suamiku, aku percaya aku bisa perlahan-lahan membuat rumah baru kami terorganisir dengan baik dan rapi. Ada apa? Ini hanya unit kecil. Belum selesai. Direktur ini tidak berhasil. Apa yang tidak berfungsi? Sistem menunjukkan bahwa Nona Shin dilarang melakukan transaksi ini. Dilarang bertransaksi. Melarangku bertransaksi. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah kamu perlu bertanya? Pasti uang ini berasal dari sumber yang tidak benar. Bukan itu alasan Nona Shin dilarang melakukan transaksi, adalah karena dia saat ini dikenakan pembatasan pembelian. Apa katamu? Apa katamu? Pembatasan pembelian. Apakah kita hanya mengandalkan dia sendirian? Apakah kamu yakin tidak salah memeriksa? Direktur saya sudah berulang kali mengonfirmasinya 3 kali. Itu dikenakan pembatasan pembelian. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksud dari pembatasan pembelian? Hei, apa yang kamu bicarakan? Pembatasan pembelian berarti bahwa dia memiliki terlalu banyak properti dan dia tidak diizinkan untuk membeli lagi. Apa? Tidak, apakah kamu bercanda? Rumahnya yang bobrok di pedesaan itu, apakah itu bahkan bisa disebut properti? Jika hanya yang satu rumah itu, pembatasan pembelian tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, selain yang kita kunjungi, rumah di pedesaan, dia pasti memiliki properti lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat pergi periksa dan cari tahu dengan jelas. Ya, Direktur, saya akan segera memeriksanya. JC, kapan kamu membeli rumah? Tidak, aku belum membeli rumah. Ini pertama kalinya aku datang ke kantor penjualan. Apakah orang tuamu membelikannya untukmu? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Apakah orang tuamu membelikannya untukmu? Villa keluarga Shen. Apakah kamu diam-diam membeli rumah untuk JC? Aku tidak membelinya untuknya. Aku membelinya untuk masa pensiunku sendiri. Itu hanya terdaftar sementara. Atas namanya itu saja. Aku tahu itu. Kamu adalah tipikal orang yang bermulut tajam tetapi berhati lembut. Baiklah, berhenti membicarakan aku. Bukankah kamu juga diam-diam memberinya? Apakah kamu siap? Apa yang kamu bicarakan? Saya jelas tidak menyiapkan apapun untuknya. Baiklah, saya akan memasak. Departemen bisnis. Apakah kamu sudah menemukannya? Berapa banyak properti yang sebenarnya dia miliki? 1 unit atau 2? 1 unit tidak akan memicu pembatasan pembelian. Jadi pasti 2 unit kalau begitu. Apa The film was hebatnya itu? translated Villa yang dimiliki and keluarga kita narrated itu. by M Uang yang Media. dihabiskan untuknya cukup untuk membeli 4 atau 5 unit. Direktur, saya menemukannya. Cepat dan beritahu aku. Berapa banyak properti atas namanya? Nona Shen memiliki total 5 unit. Bagaimana bisa ada sebanyak itu? Bukan 5 unit, lebih dari 500 unit. Lebih dari 500 unit. Omong kosong. Apakah kamu percaya aku akan memekatmu? Tidak, Direktur. Apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, lihatlah. Bawa ke sini. Biar kulihat. Lihat di sini. Properti atas nama Nona Shin. Dokumentasinya saja lebih dari 50 halaman. Data komputer. Sangat jelas. 517 unit. Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar lebih dari 500 unit. Ya. Nona Shin, kamu menyembunyikan ini dari kami begitu rapat. Tidak. Aku tidak pernah membeli properti apapun. Tentu saja kamu tidak membelinya. Sekaya apapun orang biasa, mereka tidak mungkin membeli properti sebanyak ini. Oleh karena itu, seseorang pasti diam-diam membelinya atas namamu. Lalu orang ini, siapa kira-kira? Pembelian properti skala besar, pertama-tama harus memerlukan perolehan informasi pribadinya. Dan orang yang bisa melakukan ini, pastilah orang yang paling dekat dengannya. Jeti, kamu mengatakan itu adalah suami Nona Shen Jingchen. Mustahil. Tidak mungkin. Dari mana suamiku mendapatkan uang sebanyak itu? Dia hanyalah petani yang payah. Bagaimana mungkin dia bisa mengelola lebih dari 500 properti? Siapa yang akan percaya itu? Apakah kamu percaya? Selain itu, betapa pecundang yang menyedihkan dia.
Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau? Lalu siapa lagi yang mungkin? Nona Shen, latar belakang keluargamu pasti luar biasa kan? Sepertinya saya menebak dengan benar. Keluarga asalmu memang tidak sederhana. Begini situasinya. Lebih dari 500 properti ini dibeli oleh keluarga asal Nona Shen. Kami punya kabar terbaru. Nona Shen, suami Anda sudah pergi. Menurut umpan balik dari staf di lokasi, dia tampaknya langsung menuju ke rumah orang tua Anda. Mengapa dia pergi ke rumah orang tuaku? Kami belum jelas. Apakah mereka jarang berinteraksi? Sejak kami menikah, keluargaku belum pernah melihatnya. Bahkan sekalipun, bahkan ketika kami menikah, mereka tidak datang. Hanya ibuku yang datang diam-diam. Hubungan mereka sangat buruk. Saya mengerti. Mungkinkah dia putus asa dan pergi meminta uang kepada orang tua Anda? Detail spesifik properti itu, bisakah alamatnya ditemukan? Iya bisa, namun itu memerlukan waktu untuk verifikasi. Baiklah kalau begitu, mari kita kembali dulu. Mari kita lihat bagaimana situasi Jing Chen sebenarnya. Juga, alamat spesifik properti itu setelah ditemukan. Mohon beritahu kami. Oke. Apa yang sedang terjadi? Periksa lagi dengan teliti untukku. Villa keluarga Shen. Tuan Jiang, mengapa Anda di sini? Saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan mereka. Siapa itu, Nyonya? Tuan Jing ada di sini. Jing Chen. Ibu, Apa yang dia lakukan di sini? Aku tidak akan menemuinya. Lihatlah dirimu. Jing Chen, cepat masuklah. Silakan duduk dimanapun Anda suka. Cepat tuangkan air untuk Jing Chen. terima kasih Ibu. Ayah, Jing Chen, mengapa Anda tiba-tiba terpikir untuk mengunjungi kami hari ini? Di mana JC? Mengapa dia tidak ikut dengan Anda? Dia masih di festival. festival apa? Tidak ada apa-apa. Bukankah sebentar lagi festival musim gugur? Ketika saat itu tiba, kalian berdua kembali bersama. Dan kita bisa merayakannya bersama. Baiklah. Ayah, Ibu, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin mengundang kalian untuk makan malam bersama malam ini. Beberapa teman saya juga akan. Makan. Aku sudah tua dan serta kakiku tidak lincah. Jalan di desamu sulit untuk dilalui. Aku takut jika aku pergi, aku mungkin mudah jatuh. Jing Chen, apakah ada sesuatu yang spesifik terjadi? Ya, ada satu hal yang ingin saya umumkan kepada semua orang, terutama Sisi. Dia telah banyak menderita, mengikuti saya selama bertahun-tahun ini. Mulai hari ini, saya akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Itu luar biasa. Selama Anda punya niat ini, kami senang. Apa gunanya hanya menyombongkan diri? Tunjukkan pada kami sesuatu yang nyata. Seorang pria, jaminan pekerjaan, yang bahkan tidak memiliki dasar. Bagaimana kamu bisa memberinya kehidupan yang lebih baik? Apakah kamu tahu betapa banyak keluhan yang diderita putriku mengikutimu selama bertahun-tahun ini? Keluar sekarang. Keluar. Keluar. Baiklah. Ruang siaran langsung. Apa yang terjadi di dalam? Mengapa dia diusir? Dia pasti pergi ke rumah mereka untuk memohon bantuan, membuat mereka marah besar, dan langsung diusir. Sayang. Suamiku mengirimiku pesan. Apa yang dia katakan? Dia menyuruhku cepat-cepat kembali.
Kembali dan istirahatlah, ajak aku malam ini. Untuk makan malam di kota, katanya seorang teman yang mentraktir, tidak perlu mengeluarkan uang. Teman, dari mana dia mendapatkan teman? Benda sejenis berkumpul bersama. Orang berkumpul berdasarkan jenis, sudah jelas. Itu hanyalah sekelompok, yang sama-sama malas dan pengangguran. Hanya teman yang buruk. JC, apakah kamu akan pergi bersama Jing Chen malam ini? Lihatlah dirimu. Villa keluarga Shen. Dengan temperamen buruk ini. Tenanglah, tenanglah. Malam ini, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk pergi? The Pergi. film was translated Tentu and saja aku akan narrated pergi. by M Aku ingin Media. melihat dengan tepat. Seperti apa teman-teman musiman dia itu? Seperti apa? Jangan marah. Ruang siaran langsung. JC, apakah kamu akan pergi bersama Jing Chen malam ini? Aku pasti harus pergi. Ini adalah pertama kalinya suamiku memperkenalkan teman-temannya kepadaku. Sebagai seorang istri, aku tentu saja tidak bisa membiarkannya kehilangan muka. Hanya sekumpulan teman yang buruk. Pertemuan makan malam semacam ini, apa yang layak untuk didatangi? Meskipun mereka adalah pergaulan buruk yang kau sebutkan, aku tetap harus pergi. Nona Shin, alamat spesifik properti itu sudah ditemukan. Lalu tunggu apa lagi? Saya sarankan kita berangkat sekarang. Anda tidak benar-benar berpikir, rumah-rumah ini dibeli oleh suaminya, kan? Meskipun kemungkinannya sangat rendah, kemungkinan ini memang ada. Apakah kita bahkan perlu memeriksa ini? Dia pasti mengandalkan keluarganya untuk mendapatkannya. Jangan lupakan acara kita. Sedang menyelidiki separuh lainnya. Suaminya hanyalah seorang orang bodoh yang benar-benar tolol. Kau! Para nyonya, pemungutan suara terakhir untuk program ini akan segera dimulai. Mari kita pergi untuk melakukan pencarian terakhir. Apartemen. Kami tidak punya kata sandi. Bagaimana kita bisa masuk? Nona Shen, mengapa Anda tidak mencoba? Aku bahkan tidak tahu siapa yang membeli rumah ini. Bagaimana aku bisa mencoba? Mungkinkah itu tanggal lahir Anda? Apakah Anda ingat? Kemarin ponsel yang digeledah dari rumah Anda, kata sandinya adalah tanggal lahir Anda. Pembawa acara Anda pasti terlalu memikirkan ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa si Jing itu membelikannya rumah ini? Kita akan tahu jika kita mencobanya. Aku tahu tempat ini. Ini adalah salah satu area perumahan paling mewah. Harganya sangat mahal. Bahkan jika kita menjual Jing Chen, aku khawatir dia tidak mampu membeli. Bahkan satu toilet pun di sini. Bagaimana mungkin? Akses administrator terdeteksi. Pintu telah terbuka. Ini benar-benar terbuka. Bagaimana ini mungkin? Seharusnya tidak. Ini sebenarnya dibelikan untuknya oleh Jing Chen. Semuanya. Meskipun bahkan aku sulit mempercayai ini, tapi aku khawatir ini hampir pasti benar. Bahwa ini adalah suami Nona Shen, Jing Chen yang membelinya. Bagaimana itu mungkin? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli rumah semahal itu? Mari kita masuk dan lihat dulu. Jeti ini adalah tempat dia menyimpan selingkuhannya yang sebenarnya. Memelihara simpanan. Memelihara simpanan apa? Nona Shen, apakah Anda belum mengerti? Suami Anda Jing Chen tanpa malu-malu mengemis uang dari keluarga Anda dan membeli rumah ini. Dan terlebih lagi, aku pikir ini bukan satu-satunya waktu. Ini sudah terjadi lebih dari sekali atau dua kali. Karena, kalau tidak, terakhir kali dia muncul. Dia tidak akan diusirkan? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Maksudku adalah, suami Anda menggunakan uang keluarga Anda untuk memelihara wanita di luar. Jeti itu yang terjadi. Jing Chen ini, wajah aslinya di balik layar, ternyata sangat menjijikkan. Aku sudah merekam acara ini begitu lama, dan aku belum pernah bertemu pria yang keterlaluan seperti ini. Bukti sudah meyakinkan, suami Nona Shen Jing Chen bersalah atas perselingkuhan. Suamiku selingkuh.
Akhirnya sampai di rumah. Saya sangat lelah. Kalian semua siapa? Mengapa kalian ada di rumah saya? Rumahmu. Lihat aku benar. Dia adalah selingkuhannya. Nona Shen buktinya sudah meyakinkan. Suami Anda memang berselingkuh dengannya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kalian semua menerobos masuk ke rumah saya. Sebenarnya apa yang kalian inginkan? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri kan? Suami Anda benar-benar keterlaluan. Mengapa Anda membuang-buang kata untuknya? Pembawa acara cepat umumkan. Tantangan Nona Shen telah gagal. Maaf Anda tersingkir. Sekarang melalui program ini, seluruh negeri telah melihat apa yang selalu Anda klaim sebagai pria yang berorientasi pada keluarga, dan betapa busuknya dia sebenarnya di balik layar. Menikahi pria seperti ini, dan Anda masih berani untuk berpartisipasi dalam acara ini. Aku merasa malu untukmu. Acaranya? Tidak mungkin. Tuan Jing ternyata diam-diam didaftarkan untuk acara itu oleh istrinya, tapi dilihat dari reaksi mereka. Identitas Tuan Jing belum terungkap. Saya rasa Anda salah. Tempat ini selalu menjadi tempat saya tinggal sendirian. Rumah ini disewa oleh saya. Anda menyewanya. Benar. Saya hanya tidak menyangka pemiliknya adalah Jing Chan. Apakah Anda ingin saya tunjukkan kontrak sewa rumahnya? Haruskah saya membuktikannya kepada Anda? Ngomong-ngomong, apa yang sedang Anda lakukan? Saya minta maaf. Kami minta maaf karena The mengganggu film Anda. was translated and narrated by M Media. Kami pasti salah jalan. Maaf, kami akan segera pergi. Kalau begitu saya tidak akan mengantar Anda keluar. Silakan saja. Kita harus segera memberitahu Tuan Jing tentang hal ini. Hotel. Selama bertahun-tahun, Anda telah menanggung ketidakadilan. Jalan ini saya pilih sendiri karena saya sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, maka secara alami harus dipatuhi. Mulai sekarang, tidak perlu ada kerahasiaan lagi. Identitas Anda, serta kontribusi yang telah Anda berikan kepada negara. Saya mewakili Dacia. Malam ini, akan mengumumkan secara resmi kepada dunia. Silakan datang. Tolong. Apartemen. Halo, pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Mengapa saya tidak bisa tersambung? Nona, perjamuan akan segera dimulai. Anda harus berangkat sekarang. Kendaraan program. Apakah Anda mengatakan ada seorang akademisi dan orang terhormat itu? Oke, saya mengerti. Ada apa? Nona Chow, suamiku, secara khusus kembali dari luar negeri setelah diundang untuk menghadiri perjamuan besar. Konon, bahkan negarawan tua itu akan hadir. Sayang. Keluarga kami juga menerima undangan.
Hotel. Kontribusi yang diberikan kepada negara benar-benar sangat besar. Permisi. Saya harus permisi sebentar. Silakan. Tuan Jing, apakah Anda mencoba menelepon? Kami telah memasang beberapa pertahanan keamanan di lokasi. Ada gangguan sinyal. Jika Anda perlu menelepon, Anda bisa pergi keluar hotel. Membuat Tuan Jiang pindah. Sungguh keterlaluan. Segera pergi dan lepaskan perangkat itu. Ya, saya akan segera menanganinya. Litua, mengapa kamu begitu sopan? Jangan menakuti rekan kita. Orang-orang zaman sekarang ini. Tuan Jiang, aku tidak membicarakanmu. Istri kamu di mana? Aku baru saja pulang kerja. Aku akan segera ke sana. Kendaraan program. Aku akan makan di luar bersama suamiku. Aku benar-benar minta maaf. Suami Anda menelpon untuk pergi. Aku yakin dia bertujuan agar Anda yang membayar tagihan kan? Orang ini miskin, jadi mereka akan melakukan apa saja. Tidak seperti Nona Chow dan aku. Acara yang kita hadiri malam ini, semuanya adalah perjamuan tingkat atas. Jarang sekali Nona Shen berkunjung ke kota untuk merekam acara. Ini hanya kesempatan untuk makan di luar di kota besar. Mungkin makan barbeque atau semacamnya. Itu juga cukup menyenangkan. Ayo kita pandu. Biarkan Nona Chow dan saya membawa penonton untuk memperluas wawasan mereka, menunjukkan lingkaran orang berkuasa dan kaya. Jika memang demikian halnya, maka tim produksi kita tentu saja mendapat manfaat dari kehadiran Anda. Jarang ada acara sebesar ini. Tunggu apa lagi? Ayo segera pergi. Sayang, mengapa kamu lama sekali sampai di sini? Mengapa kamu menangis? Bukan itu maksud saya. Saya hanya berpikir bahwa kamu terlalu banyak bekerja lembur. Kamu membuat dirimu kelelahan. Rumah sakit itu benar-benar keterlaluan. Membuat istri saya bekerja begitu keras. Jangan bicara omong kosong. Sayang, bukankah kau bilang kau akan mengajakku makan malam di luar? Di mana tempatnya? Aku melihat-lihat di sini. Dan tidak ada restoran. Bukankah ini dia? Maksudmu kita makan di sini? Sayang, kau gila. Ini adalah hotel paling eksklusif di kota. Biasanya hanya menjamu pejabat. Harganya mahal sekali. Kita hanya menghasilkan sedikit uang itu dalam sebulan. Kita harus berhemat sedikit. Tolong jangan buang-buang uang ya. Tuan Jing, saya punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Saya akan masuk duluan. Apakah dia temanmu? Saya kira begitu. Jadi ketika kau bilang kau akan memperkenalkan teman-temanmu, dia adalah salah satunya. Aku mengerti sayang, karena kita bisa makan di sini. Ini menumpang rezeki orang lain. Jangan merepotkan siapapun nanti. Baiklah. Baiklah, saya akan mendengarkanmu. Ayo kita juga harus masuk ke dalam. Permisi kecuali untuk reporter. Siaran langsung dan pengambilan gambar dilarang bagi yang lain. Ini. Biarkan mereka masuk. Direktur stasiun, mengapa Anda The film datang? was translated Bagaimana aku bisa and melewatkan narrated acara by sepenting M ini? Media. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Kita tidak hanya harus menyiarkannya, tetapi kamu juga harus menyiarkannya secara luas. Otoritas atasan telah memutuskan bahwa perjamuan malam ini akan disiarkan secara nasional. Direktur stasiun, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku juga baru saja menerima pemberitahuan itu. Niat para atasan bukanlah sesuatu yang bisa kita spekulasikan. Masuklah ke dalam. Begitu banyak pejabat ada di sini. Apa sebenarnya yang akan terjadi malam ini? Aku baru saja menerima kualifikasi undangan. Aku masih belum jelas mengenai situasinya. Hei sayang, lihat cepat. Bukankah dia yang itu dari universitas? Buku teks. Apakah kamu belum tahu? Malam ini akan ada upacara penobatan agung. Dikatakan bahwa seorang tokoh besar tingkat nasional tertentu akan keluar dari balik layar. Kalian semua pasti orang-orang dari acara itu kan? Aku dengar istriku menyebutkannya. Senang bertemu denganmu. Tidak peduli seberapa berpengaruhnya mereka. Mungkinkah mereka lebih hebat dari seorang akademisi? Cukup Norman, jika kamu tidak tahu.
Bagaimanapun ini menyangkut tingkat tertinggi. Masalah prioritas utama. Tokoh besar misterius itu. Statusnya jauh di atas seorang akademisi. Lebih tinggi dari seorang akademisi. Apakah itu benar? Di dunia akademis, seorang akademisi adalah perwakilan tertinggi. Secara logika, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi bagaimana jika akademisi itu hanyalah murid atau anak didiknya? Ini, kalau begitu suami tercinta, kita pasti harus nanti mencari kesempatan untuk meminta foto dengannya. Tunggu sebentar. Kalian berdua. Hak apa yang kalian miliki untuk berada di sini? Non-nation ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Saya menasihati Anda dengan baik. Anda seharusnya mengerti apa maksud saya kan? Siapa kamu? Anda tidak mengenal kami, tapi kami cukup akrab dengan latar belakang dan karakter Anda, mengetahui segalanya tentang Anda. Suami, mari kita pergi makan di tempat lain. Mengapa harus ganti kita akan makan di sini saja? Bukankah saya sudah memberitahumu? Malam ini, saya akan mentraktirmu makan di luar, tunggu saja. Anel. Suara orang ini. Mengapa terdengar begitu akrab bagiku? Saya beritahu Anda apakah Anda sudah gila. Jika Anda ingin makan di luar, pergilah ke Shasian Delicacies. Beraninya Anda mengikuti kami. Masuk ke sini. Tuan Jing, ini adalah pertemuan pertama kita. Tapi kita semua sangat jelas tentang orang macam apa Anda. Demi istri Anda Nona Jing. Anda harus dengan jujur dan pantas pergi ke tempat di mana Anda seharusnya berada. Tempat mana yang harus saya datangi? Jika Anda ingin mendengar kebenaran, baiklah. Orang miskin harus tetap berada di tempat orang miskin. Di hotel ini Anda hanya akan terlihat tidak pada tempatnya. Nona Chow, jangan keterlaluan. Kami akan pergi itu saja. Suami, apa yang dia katakan jangan dimasukkan ke hati. Kita mungkin miskin, tapi kita tidak boleh miskin dan tidak punya ambisi. Ayo pergi. Mau kemana? Ibu dan ayah, mengapa kalian di sini? Kau harus bertanya pada pria baik yang kau pilih. Dia bilang dia mengundang kita untuk datang dan makan bersama, untuk merayakan. Dan apa yang terjadi? Dia malah kabur untuk menyusup ke perjamuan di depan bos pemimpin seseorang. Orang seperti ini, cepat atau lambat akan menyebabkan masalah besar bagi keluarga Shen kita. Kenapa kau berdiri kaku di sana? Cepat pulang bersama ibumu dan aku. Ayah, ada begitu banyak orang di sini. Bisakah kau memberi Jiang Chen sedikit muka? Mukanya benar-benar dibuang oleh dirinya sendiri. Pulang. Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja? Saya laporkan bahwa ada orang tak dikenal dari pedesaan di sini. Diduga sebagai elemen ilegal. Liu Yi, saya beri kamu 10 detik untuk mengeluarkan orangmu ini dari sini. Kau adalah. Mengapa saya masih harus memberitahumu untuk kedua kalinya? Suami, Ketua, saya tidak mengenali Anda. Saya buta. Maafkan saya, Ketua. apa? Ketua. Suami, apakah Anda salah orang? Dia hanyalah kerabat miskin Ketua. Anda secara pribadi mengatakan ini kepada saya. 10 detik sudah habis. Pergi ke Departemen Keuangan besok untuk mengambil gajimu. Apakah kamu pikir saya bercanda denganmu? Dia adalah ketua. Bagaimana mungkin dia adalah ketua? Mungkin. Mungkinkah? Mungkinkah semua hal itu benar? Tuan Jiang. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda. Profesor Yang. Anda. Tuan, barang di rumah Anda itu cangkir yang digunakan untuk menyikat gigi. Setelah penilaian instrumen profesional kami, sudah pasti bukan yang disebut hadiah nasional palsu. Sebaliknya itu adalah porselen hadiah nasional, harta nasional yang tak ternilai harganya. Bahkan yang palsu bernilai 3 juta. Dan cangkir itu sebenarnya adalah hadiah nasional yang asli. Jika demikian halnya, barang-barang di rumah mereka itu, maota yang digunakan untuk memasak, pasti juga minuman keras yang asli, lasi yang penuh dengan kunci mobil, lebih dari 500 properti, dan juga medali kehormatan yang tersembunyi di dinding. Di balik lukisan pemandangan itu,
Mungkinkah? Bukankah mereka bilang Maltai itu diberikan oleh kerabat miskinnya dari pedesaan? Saya adalah orang yang Anda sebut. Kerabat miskin dari pedesaan. Pria tua ini, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia bahkan secara khusus datang untuk mencari Jing Chan. Tidak mungkin, kau sama sekali tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Dan bahkan lebih kecil kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Mengapa? Karena dia adalah Suami. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak pergi ke acara itu tanpa memberitahumu. Tidak apa-apa. Apa sebenarnya yang terjadi, suami? Hormat. Jian Chen, pilar bangsa. Selama masa perjanjian kerahasiaan, berkontribusi kepada negara 169 paten dan menyediakan bagi masyarakat jutaan pekerjaan. Prestasinya sangat besar. Dengan ini ia dianugerahi tingkat nasional medali kehormatan tertinggi. Salvo kehormatan. Suami. Apakah ini Film benar? was translated and Bukankah narrated saya by sudah M memberitahumu? Media. Saya kenalkan kamu ke teman. Jadi begitu, kita semua salah paham padanya. Bukankah itu semua Anda? Inilah keluarga biasa. Direktur stasiun kami juga sangat bingung. Jian Chen, demi negara Anda menanggung banyak kesulitan. Saya tidak banyak menderita. Hanya saja. Istri saya Sisi. Saya menderita bertahun-tahun. Tuan Diang dan istrinya. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Bagaimana kalau kita bicara sambil makan? Baiklah, Silakan. Sayang, makanan mewah yang kau janjikan ternyata adalah jamuan kenegaraan. Katakan saja padaku, apakah ini termasuk sebagai makan di luar? Kau bagus sekali, Jiang Chen. Apakah kau minta dipukul? Kemarilah. Apakah kau salah? Sayang, saya salah. Kita benar-benar keluarga biasa.